Ada anestesi oles, juga ada anestesi yang suntik. Jadi aman, tidak sakit. Oh gitu. Justru saking gak sakitnya aku suka kadang-kadang lagi treatment ketiduran. Saking enaknya kali ya di treatment ya. Iya, karena udah di anestesi kan, jadi nggak perlu khawatir. Misalkan di daerah tengah sini, pinggir mata nih, kalau kita sering senyum kan, suka muncul tuh Smile line itu kerutan-kerutan, ya. betul. Kalau misalkan kalian ngerasa pipinya lebar, itu juga bisa dibikin tirus. Itu dengan dilakukan botox rahang. Oh, kayak bisa. gitu. Kalau kita botox kan itu di anestesi. Nah, kalau abis botoxnya itu apakah bakal nimbulin efek sakit? Apalagi Kak Catherine kan model. Aku mau nanya sama dokter Jessica, gimana sih dok caranya treatment apa nih supaya kita bisa tetap awet muda tanpa namanya operasi plastik itu yang serem itu? Oke, jadi aku jelasin dulu ya. Kalau untuk treatment itu ada masalah kulit, ada juga masalah bentuk wajah. Nah kalau untuk kulit kalian bisa rutin melakukan facial, melakukan laser, atau juga dengan menggunakan salmon DNA. Nah khususnya lagi itu dengan kontur. Kontur itu kita bisa bikin kulit kencang nih tanpa operasi. Salah satunya yang pertama adalah botox ya. Itu untuk ngurangin kerut. Terus kalau yang kedua itu bisa dengan menggunakan benang. Jadi buat kalian yang kulitnya udah mulai kendur itu bisa dikencengin pakai benang. Terus misalkan ada kekurangan volume, kalian bisa menggunakan filler seperti itu. Oh, dan ini yang kadang suka salah kaprah ya Kak Catherine dan juga dokter ya. Oh, tanam benang, filler. Ah, oke. Itu bukannya jenis operasi plastik ya dok ya? Bukan dong, itu tidak termasuk operasi. Oh gitu, itu jadi note buat yang hadir pada kesempatan kali ini. Katanya Betul. banyak banget yang salah kaprah ya. Betul, banyak banget yang salah kaprah dikira operasi, tapi itu bukan operasi. Gitu Oke, itu buat note buat teman-teman. Aku nanya sama Kak Catherine nih. Ini kayak dari dulu cantiknya, gua ngomongin dari dulu kayaknya udah legend banget ini. Cantiknya sampai sekarang nggak pernah pudar. Aku mau nanya sama Kak Catherine, ngomongin perawatan dulu deh. Perawatan apa sih yang dilakuin supaya cantiknya sampai sekarang tetap on terus? Alhamdulillah dari dulu Catherine perawatan udah lumayan lama ya sama Dermaster. Banyak, perawatannya banyak yang dilakukan untuk menjadi seperti cantik seperti ini ya. Jadi Catherine kan pengennya juga buat kalian semua pastinya nggak cewek nggak cowok ya, kita harus sayangi diri kita, cintai diri kita, kulit yang sehat akan terpancar kecantikannya gitu. Jadi banyak sekali aku ngelakuin salah satu treatmentnya ada hydrofacial, terus benang aptos juga. Terus dermatoksin, macam-macam deh pokoknya. Dan udah berapa lama sih? Infus untuk whitening platinum juga. Kayaknya whitening dari dulu juga putih terus ya kan. Aku kayaknya bukan platinum lagi nih kayaknya ya. Udah emerald kali kalau biar putihnya kayak Hanya harus, ayo. Udah berapa lama kau boleh tahu? Biar kulitnya sehat, bersih pastinya. Ya kan? Udah berapa lama Kak Catherine kalau boleh tahu nih sama Dermaster nih? Kurang lebih berapa tahun ya? Berapa tahun belakangan ini sih? Oh udah lama 1-2 juga tahun ya? ini. Ya. Oh lumayan ya, jadi tetap continuity di Dermaster. Iya. Makanya cantiknya luar dan dalam. Nah Karena memang perlu gitu. Memang ya iya perlu. dong, sebagai perempuan ini tapi sekali lagi ya treatment itu gak cuma buat perempuan ya Kak Catherine ya dokter ya. Betul. Treatment itu buat semuanya Buat ya. semuanya, bisa perempuan, bisa untuk laki-laki. Karena sekarang di era-era zaman sekarang polusi udara di mana-mana. Iya, Gitu kan, itu betul. kan juga menjadi penyebab kulit kita jadi kusam dan cepat keriput ya. Betul. Betul. Jadi selain untuk mencintai diri sendiri, kita juga harus untuk apa ya? Untuk pasangan juga ya Bener. kan buat menyenengin suami, yang cowok-cowok buat nyenengin istri dong biar tetap keren. Oh iya dong, biar sekali lagi nggak kelirik kanan sama kiri, tetap di rumah aja. Ini kayak curhatan pribadi ya, kalau saya pribadi nih kalau nih. Nah, Dokter Jessica, tadi oke. Kak Catherine bilang melakukan treatment dermatoksin. Oke. Nah, itu apa sih kalau dengar toksin? Racun atau apa? Aku nggak tahu nih. Coba kita jelaskan dulu nih. Oke, jadi aku jelasin ya tentang dermatoksin. Jadi dermatoksin itu dia berasal dari toksin botulinum A atau nih yang paling sering kita kenal dengan sebutan botox ya. Jadi fungsinya apa sih buat botox tuh? Pertama tuh untuk mengencangkan, paling sering untuk mengurangi kerutan. Terus misalkan kalian ada yang tembem itu bisa dibantu tiruskan dengan botox rahang. Selain itu botox juga bisa loh untuk mengurangi produksi keringat. Seperti itu. Oh gitu, jadi treatment. Tapi ini berbeda ya antara dermatoksin sama botox itu berbeda apa treatment yang sama? Sama, cuma Oh. sebutannya berbeda. Nama lainnya dermatoksin itu botox. Itu botox Betul. gitu. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita mau melakukan treatment yang tadi, apakah ada rasa, kadang perempuan tuh aku nggak mau sakit tapi pengen cantik gitu. Sakit nggak sih dok?
Kalau untuk botox jangan khawatir, kita semua tindakan pasti didahuluin sama anestesi dulu. Jadi nggak sakit. Aku kira didahului dengan doa ya kan. Dan juga niat yang tulus untuk melakukan. Ya kan harus niat dulu. Aku mau niat supaya aku cantik, supaya kok aku cantik. Ganteng dong. Yang treatment kulitnya bagus. Aku nanya sama Kak Catherine, kalau kata dokter kan gak sakit. Kalau Kak Catherine nih yang sudah melakukan, sakit gak sih ketika melakukan treatment dermatoxin? Bener, memang gak sakit. Nah, Catherine tuh salah satu orang yang penakut sebetulnya. Takut sakit kan. Kalian juga ibu-ibu pasti gitu kan. Jadinya memang di Dermaster mereka ada di anestesi dulu. Ada anestesi oles, juga ada anestesi yang suntik. Jadi aman, tidak sakit. Oh gitu. Justru saking gak sakitnya aku suka kadang-kadang lagi treatment ketiduran. Saking enaknya kali ya di treatment ya. Iya, karena udah di anestesi kan, jadi nggak perlu khawatir. Jadi Nggak sakit. aman semuanya. Nah satu lagi nih Kak Catherine, aku mau nanya juga. Kayaknya nggak ada masalah kulit karena sudah di treatment. Tapi sebelumnya punya permasalahan kulit apa sih yang sampai memutuskan aku mau treatment nih di Dermaster nih gitu? Banyak lah ya, namanya sering makeup kan. Jerawat udah pasti itu karena sekarang udah lagi jerawatan ini, makanya besok udah jadwal treatment lagi. Terus biasa karena udah umur udah memasuki kepala 4 ya, jadinya kulit wajah kendur. Ya aku pikir 28 loh. Oh, berkat perawatannya sering ya. Thank you. Sama-sama. Gitu. Jadi kulit yang kendur biasanya aku udah kurang kenceng kan, jadinya aku perawatan dermatoxin gitu. Jadi setelah perawatan kembali kencang. Kembali kencang. Nah, aku juga mau nanya nih sama Dr. Jessica. Ketika melakukan treatment dermatoxin ini, kelihatannya maksimal sampai kelihatan cantik kencang itu berapa lama sih dok? Oke. Jangka waktunya? Jadi kalau habis suntik biasanya mulai terlihat bekerja itu 5-7 hari. Untuk hasilnya maksimal itu bisa dilihat setelah 2 minggu tindakan. Oh, Seperti dan titik-titik itu. mana nih yang boleh ataupun yang bisa dilakukan di treatment dermatoxin ini untuk wajah? Oke, kalau di wajah itu biasa paling sering itu kerutan itu di daerah dahi, ya. Banyak cicilan, banyak ini Tengah, ya, banyak banyak pikiran pinjol jangan ya gitu kan. Jadi bikin kerutan gitu kan. Terus habis itu misalkan di daerah tengah sini, pinggir mata nih, kalau kita sering senyum kan, suka muncul tuh Smile line itu kerutan-kerutan, ya. betul. Kalau misalkan kalian ngerasa pipinya lebar, itu juga bisa dibikin tirus. Itu dengan dilakukan botox rahang. Oh Kayak bisa. gitu, betul. Jadi bagi Anda yang pengen banget secara 14 hari langsung kelihatan tirus, botok rahang saja di Botox dermatoxin ya. rahang, iya. Mungkin olahraga kanan kiri mungkin butuh waktu ya kan. Botox Kombinasi rahang. dengan botox. Termasuk ke kuda juga. Kamu cantik banget dari dulu. Kalau ngomongin mama aku ngefans kayak tua banget gak sih? Salam ya buat mama. Aku salamin, kan ngefans banget sama Kak Catherine. Nanti mau datang. Kok jadi curhat keluarga ya di sini. Dr. Jessica, aku tanya lagi dong. Ketika kita mau treatment gitu kan, apa sih yang tidak boleh ataupun ada larangan-larangan khusus nggak sih ketika after dermatoxin nih? Takutnya, aku takutnya nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu misalnya. Oke, jadi kalau misalkan buat botox, yang pasti setelah tindakan itu kita perawatan luka ya, itu harus diberikan antibiotik. Nah untuk pantangannya biasanya 4 jam pertama itu kita jangan tiduran, terus 24 jam pertama itu benar-benar dijaga dari panas. Kenapa? Karena panas itu bisa mempermudah hilangnya botox. Nah lalu untuk 1 minggu setelah treatment, biasa hindari untuk pemijatan di daerah yang dibotox. Karena kalau misalkan dipijat, bisa jadi botoxnya berpindah seperti itu. Oh gitu, nggak boleh massage dulu ya? Massage kayak totok gitu. Oh, jadi aura kalian nanti akan pudar, jangan totok aura dulu ya. Totok nggak boleh selama berapa hari tadi? Seminggu aja. Abis itu nggak usah ditotok juga auranya keluar gitu. Jadi wajah malah lebih kenceng. Malah lebih jadinya. kenceng, malah lebih ini. Kok kamu kayak nggak punya beban? Botox. Nah aku juga nanya juga sama Kak Catherine. Kak Catherine ketika sudah melakukan treatment ini ya kan. Ada perbedaan gak sih sama dulu gitu ketika belum melakukan ataupun rutin melakukan treatment sama yang sekarang? Oh pastinya sangat jelas, sangat nyata kelihatan perbedaannya. Gitu makanya Catherine rajin rutin sebulan sekali itu pasti Catherine treatment. Oke, nah Karena yang memuji juga kan selain pasangan yang memuji ya pastinya keluarga, sahabat-sahabat juga dan teman-teman lah ya. Lihat, berbeda ya sekarang lebih fresh, terlihat lebih muda gitu, lebih kencang wajahnya. Nah ya, sebagai model pada saat itu, aku yang nanya sama dirimu Kak Catherine, kita di luar dari pertanyaan ini ya, ketika dulu di era-era 90-an beliau berjaya dan sekarang juga masih luar biasa, ada nggak sih Kak perbedaan antara treatment dulu dan treatment sekarang? Apakah dulu
secanggih sekarang atau sekarang jauh-jauh lebih canggih gitu sehingga cantiknya bisa tetap terjaga gitu? Pastinya ada ya banyak perbedaan karena kan treatment kecantikan juga seperti teknologi ya, maksudnya update terus. Jadi semakin kesini semakin tentunya masih akan ada yang treatment baru, update terus ya, bukan Betul, seperti itu ya update dokter terus ya. kita kalau Gitu. ilmunya. Ya apa Dermaster juga ya, maka selalu Iya. selalu update kan di antara ada sesuatu yang baru akan diupdate dan juga akan dilihat juga di kondisi pasiennya gitu ya dok ya. Betul. Jadi kita treatment pasti sesuai dengan kondisi wajah pasien. Wow ya kan. Tapi ada juga nggak sih dok misalnya kan ini biasanya perempuan laki-laki juga ada nggak sih dok? Laki-laki banyak kok juga yang treatment Oh jadi nggak cuma perempuan. perempuan. Biasanya kalau laki-laki permasalahannya apa dok? Kalau laki-laki sih Kantong, kalau saya memang salah-salah kantong. Pasti. kalau untuk kerutan juga lumayan sering, kerutan atau misalkan tekstur, kulit yang bertekstur itu juga sering. Tapi itu untuk khusus dermatoksin itu di wajah aja atau di bagian tubuh lain bisa gitu? Bagian tubuh lain itu bisa, contohnya seperti untuk mengurangi produksi keringat. Nah paling sering itu biasa di daerah ketiak tuh, itu Oh, bisa bisa. juga dilakukan botox kayak gitu. Oh jadi nggak cuma di area wajah tapi buat laki-laki yang mungkin suka berolahraga, aktivitas di area bawah ketiak itu bisa dilakukan Bisa. juga. Oh dengan treatment yang sama di dermatok. Ya, jadi untuk mengurangi si produksi keringat. Wow, itu ya sekali lagi yang dengar obrolan kita kali ini ya. Jadi buat bapak-bapak, kayak saya tuh kalau over nih keringat nih, makanya langsung aja di botox di area bawah Boleh situ. dibotox, betul. Dan itu juga sekali lagi nggak cuma untuk mengencangkan, tapi juga untuk membuat kelihatan lebih shaping juga ya. Betul, kita kecilin otot rahangnya, jadi mukanya jadi lebih V gitu, lebih oval. Oh. Nah ini aku akan balik, dari tadi kan saya udah nanya-nanya nih sama dua narasumber kita ini. Saya akan coba balik ke audiens saya ini, siapa yang mau tanya langsung aja kapan lagi bisa konsultasi. Nah silahkan, yang di depan langsung aja dua-duanya nih kita akan coba. Dengan kakak siapa boleh? Ajeng Kak Ajeng, wah Kak Ajeng dari mana? dari Ciledug. Dari mana? Ciledug. Oh Ciledug, pertanyaannya apa silahkan. Untuk yang tadi shaping yang buat wajah shabby itu harus berapa kali treatment sama ada efek sampingnya enggak? Terus sama untuk berapa lama? Apakah harus ada ini Pengulangan lagi? retouch lagi atau gimana kayak gitu? Oh gitu. Jadi kalau untuk botox rahang itu dia bisa 1 kali treatment sudah kelihatan hasil. Dan hasilnya itu bisa bertahan 4 sampai 6 bulan. Seperti itu. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Cukup sebelahnya? Tapi, Nah. untuk ada efek sampingnya enggak untuk itunya? Kalau untuk efek sampingnya nggak ada sih Kak dari botox. Iya. Aman jadi ya dok, aman ya Kak Ajeng ya. Silahkan dengan kakak siapa? Aku kalau dia dari Kemayoran. Kak Claudia. Iya. Ih, jauh juga kamu dari Kemayoran. Iya. Silahkan pertanyaannya Pak Kak. Mau nanya ke dokter Jessica sama Kak Catherine. Mm-mm. Kalau kita botox kan itu di anestesi. Nah kalau abis botoxnya itu apakah bakal nimbulin efek sakit? Apalagi Kak Catherine kan model. Terus kayak terganggu dong atau penampilannya atau gimana gitu sih Kak. Nah, aku ke Kak Jessica, Kak Catherine dulu ya. Kak Catherine, ketika habis treatment itu kan biasanya anestesi ini apakah ada rasa terganggu ketika melakukan aktivitas atau ya sudah enjoy aja ataupun tetap masih bisa syuting, tetap bisa make up gitu misalnya? Biasanya sih Catherine kalau selesai treatment udah, karena kan hasil anestesinya sudah selesai juga, udah perawatannya biasanya udah selesai, udah diperhitungkan sama dokternya. Jadi itu tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Jadi santai aja kayak nggak habis perawatan, kayak habis nggak treatment. Jadi sudah tinggal nunggu hasilnya aja, ya dok ya. Ya betul, jadi kalau anestesi dia juga maksudnya nggak lama, biasanya setengah jam sampai 1 jam. Kalau efeknya udah hilang dia kembali rasanya seperti semula gitu. Oke, semoga terjawab Kak ya. Nah sebelum kita mengakhiri sesi obrolan kita kali ini, Kak Catherine boleh dong ngasih closing statement supaya teman-teman semua yang di sini ataupun mendengarkan kita bisa langsung treatment ke Dermaster. Silahkan. Buat teman-teman semua yang ada di sini, yuk kita sama-sama merawat kulit kita. Buat kita juga dan buat pasangan kita, yang pastinya harus mencintai diri sendiri dulu ya, sebelum mencintai pasangan gitu. Jadi yuk kita sama-sama merawat, menjaga kesehatan kulit kita dengan treatment di Dermaster. Wow, dan juga lagi ada promo itu Dr. Jessica ya. Betul, mumpung nih banyak promo. Langsung aja mampir ke boothnya. Sekali lagi saya juga ucapin terima kasih Dr. Jessica, terima kasih Kak Catherine, sehat selalu, berkah terus selalu ya.